Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naka Ibrahimovic dengan NIM 2436701 dari Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan materi pertemuan kelima, yaitu tentang kalimat dasar. Materi ini penting karena kalimat merupakan satuan terkecil dalam bahasa yang menyampaikan pikiran secara utuh. Kita akan lihat unsur-unsur penyusunan dan bagaimana pola dasar kalimat dibentuk. Yang pertama, kita akan membahas unsur-unsur kalimat. Setiap kalimat minimal punya subjek dan predikat. Lalu bisa juga ditambah objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek adalah pokok pikiran dalam kalimat, biasanya berupa kata benda atau frasa nomina. Predikat menjelaskan subjek bisa berupa kata kerja, sifat, atau bilangan. Objek biasanya menerima aksi dari predikat dan bisa jadi subjek dalam kalimat pasif. Pelengkap fungsinya menambah makna, tapi tidak bisa menggantikan posisi subjek pasif. Sedangkan keterangan memberikan informasi tambahan seperti waktu, tempat, cara, atau sebab. Subjek dan predikat adalah inti dari sebuah kalimat. Subjek menjawab pertanyaan siapa atau apa, misalnya mahasiswa, ayah, atau mata kuliah. Sementara predikat menjawab melakukan apa atau bagaimana. Contohnya membaca, berjalan, atau sedang belajar. Kalimat tanpa salah satu dari dua unsur ini belum bisa dikatakan sah atau utuh. Objek biasanya muncul setelah predikat dan melengkapi makna kalimat, khususnya jika predikatnya berupa kata kerja transitif. Pelengkap juga muncul setelah predikat, tapi tidak bisa menjadi subjek dalam kalimat pasif. Sementara itu, keterangan bersifat fleksibel, bisa menjelaskan tempat, waktu, sebab, atau cara, dan bisa berpindah-pindah posisi dalam kalimat. Kalimat dasar adalah kalimat sederhana yang terdiri atas satu klausa dan tidak mengalami perubahan bentuk. Ada beberapa pola dasar. Yang pertama itu ada subjek dan predikat. Contohnya, ayah sedang membaca. Yang kedua itu ada subjek, predikat, objek. Contohnya, mahasiswa itu mengerjakan tugas akhirnya. Dan yang ketiga itu ada subjek, predikat, dan pelengkap. Contohnya, mata kuliah itu dipelajarinya dengan tekun. Ketiga pola ini menunjukkan susunan minimal yang bisa membentuk suatu kalimat yang utuh. Kita juga punya variasi pola kalimat dasar yang lebih lengkap. Yang pertama itu ada subjek, predikat, keterangan. Contohnya mahasiswa menari di pendopo. Yang kedua itu ada subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya dosen meminta mahasiswa lebih teliti. Dan yang ketiga itu ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, lelaki itu melemparkan batu ke jendela rumah. Pola-pola ini menambah kompleksitas tapi tetap berpijak pada struktur dasar yang sudah kita pelajari tadi. Sebagai penutup, memahami unsur dan pola kalimat dasar sangat penting sebagai fondasi dalam menyusun kalimat yang benar dan efektif. Dengan struktur yang tepat, pesan yang ingin disampaikan akan lebih jelas dan mudah dipahami. Semakin sering kita berlatih, semakin terampil juga kita dalam menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Sekian saja presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.